Haleluya. Selamat datang di rumah Allah di pagi ini. Hari ini kita akan melihat korban penebusan dosa. Bacaan hari ini seperti dibacakan oleh penatua di Imamat pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dan bacaan ini khotbah ini berasal dari seluruh bacaan. Jadi seperti untuk merecap sedikit, Pendeta Samuel sudah membahas 3 korban sebelumnya. Korban bakaran di Imamat 1, korban saja di Imamat 2, korban keselamatan di Imamat 3, dan hari ini kita akan membawa kita pada korban penghapus dosa di Imamat pasal 4. Dan korban bakaran adalah korban penebusan utama untuk memperbaiki dan berhubungan kembali dengan Allah. Bagaimana dengan korban sajian? Korban sajian merupakan korban yang merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas rezekinya yang Dia berikan pada kita. Korban pendamaian tidak hanya bersyukur pada hal-hal rezeki yang dia berikan secara fisikal, tapi hubungan rohania yang telah diberikan Allah kepada kita melalui perjanjian. Jadi bagaimana dengan korban penghapusan dosa? Sebelum mulai, saya ingin berbagi cerita tentang dua saudara. Jadi pada sebelumnya ada dua saudara, dan ayah mereka adalah pemimpin dari gereja. Kita bisa bilang kalau ia adalah senior pastor. Dan mereka tuh berdua itu sangat memiliki iman yang sangat besar. Mereka selalu duduk paling depan pada saat ibadah, dan mereka selalu tinggal untuk memvakum, menyedot debu, vakum, membersihkan gereja. Dan orang-orang memandang mereka sebagai panutan. Dan suatu hari, keduanya memutuskan untuk memberikan persembahan yang khusus kepada Allah. Mereka pikir Allah pasti akan sangat senang. Jadi mereka mempersiapkan persembahan dupa yang sangat agung. Jadi hari berikutnya mereka datang ke hadapan Allah di bait Allah pada dan mempersembahkan persembahan mereka. Tapi setelah itu api datang. Terus mereka pikir, oh, saya belajar di Sunday School kalau ada pedang api yang melindungi jalan ke Taman Eden kan. Jadi ini pasti pedang api itu, dan saya pasti akan masuk ke dalam hadirat Allah sekarang karena persembahan ini. Tapi api itu melewati korban mereka dan bahkan memakan mereka juga. Sesuatu yang sangat salah itu terjadi. Mereka melewatkan satu hal. Kalau mereka tidak bisa tampil di hadirat Allah dalam dosa kita. Jadi cerita ini berasal dari suatu cerita yang mungkin kamu sudah tahu ya sekarang. Ini adalah anak-anak dari Harun tentang Nadab dan Abihu. Itu ada di Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 2. Saat mereka mempersiapkan persembahan dupa yang Allah tidak minta, dan hasilnya api dari Tuhan malah membakar mereka. Ini adalah dosa yang akan dijawab hari ini melalui korban penghapus dosa. Imamat pasal 4 ayat 2, katakanlah pada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Berdosa dengan tidak sengaja. Jadi apa yang mengajarkan kita pada hari ini? Mari kita lihat lagi di Imamat pasal 4, instruksi, implikasi, dan perantara dari korban penebus dosa. Yang pertama, instruksi tentang korban penghapus dosa. Mari kita lihat di Imamat 4. Ini berbeda dengan persembahan atau korban lainnya, karena kita bisa lihat di sini kalau Allah memberikan instruksi yang berbeda untuk orang yang berbeda. Bukan sesuatu yang kamu harap ya. Kita melihat 4 macam orang di sini. Yang pertama, imam besar.
Imamat pasal 4 ayat 3 sampai 12. Ia memberikan instruksi yang sangat spesifik pada imam besar. Dan ayat 13 sampai 21, ayat memberikan instruksi tentang korban penghapus dosa untuk seluruh umat Israel. Yang pertama, ia memberikan instruksi untuk pemimpin dari orang-orang, yaitu di ayat 22 sampai 26. Dan yang terakhir di ayat 27 sampai 35, itulah instruksi kepada orang-orang biasa. Dan instruksinya berbeda dalam 3 hal. 3 hal. Yang pertama, nilai dari binatang itu. Yang kedua, tempat di mana darah itu dipercikan. Yang ketiga, apa yang terjadi pada tubuh binatang itu. Jadi kita lihat 3 poin itu. Yang pertama, nilai dari binatang itu. Kenapa binatang itu berbeda? Imam besar harus membawa lembu. Pemimpin dari orang-orangnya harus membawa kambing jantan. Orang-orang biasa harus membawa kambing betina. Jadi kalau mereka nggak punya kambing betina, mereka harus membawa domba betina. Kenapa binatang-binatang itu berbeda? Karena dosanya berbeda. Tapi bukan dalam bentuk kualitas dari dosa itu, tapi kuantitasnya. Kita bisa pikirkan ini dalam bentuk representasi. Misalnya orang biasa yang memberikan kambing betina, prosesnya adalah kamu menaruh tanganmu di atas binatang itu. Artinya apa? Ini artinya binatang ini mewakili saya. Jadi apapun yang terjadi kepada binatang ini adalah apa yang harusnya terjadi pada saya. Seorang pemimpin, bahasa Ibrani untuk pemimpin itu adalah nasi, yang artinya diangkat. Untuk diangkat. Artinya pemimpin diangkat sebagai kepala dari orang-orang yang berada di bawahnya. Di sekolah, jika kamu berantem terus kamu meninju seseorang di wajahnya, kepala sekolah nggak akan memukul tangan kamu kan, tapi dia akan menyalahkan kepala kamu. Tapi dengan cara yang sama, pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap orang-orangnya. Jadi dosa itu lebih berat. Ia memiliki tanggung jawab kepada Allah. Ia memiliki akuntabilitas kepada Allah. Jadi dosa itu lebih berat daripada dosa orang-orang biasa. Jadi ia harus mempersembahkan sesuatu yang lebih baik atau lebih berat, yaitu kambing jantan. Ini bukan tentang seksis ya, dimana kambing jantan lebih mahal daripada lebih berharga dari kambing betina, tapi harganya lebih mahal dan dosa mereka lebih berat. Jadi kepala sekolah di sini, pusatnya di sini adalah semakin berat dosa itu, semakin berat persembahannya itu. Apakah ini jelas? Jadi bagaimana dengan korban untuk imam besar? Harus lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat kan? Jadi imam besar harus mempersembahkan lembu yang besar, lembu yang paling besar. Karena dia harus mempersembahkan dosa terhadap dosa semua jemaatnya. Yang menarik adalah instruksi untuk korban penghapus dosa untuk imam besar dan seluruh kongregasi itu sama persis. Kenapa? Karena imam besar melambangkan semua orang di sana. Ia melambangkan setiap orang di hadapan Allah. Jadi di mata Allah, dosa dia dan dosa seluruh orang Israel nilainya sama. Beratnya sama. Kamu taruh timbangan, beratnya sama. Berikutnya, kita lihat di mana darahnya itu dipercikan. Untuk korban penghapus dosa, untuk imam besar dan jemaat, itu darahnya itu dipercikan di tempat maha kudus. Lalu imam tuh harus membawa beberapa darahnya itu di mesbah dupa. Itu di mana? Di tempat kudus.
Itu di Imamat pasal 4 ayat 6 sampai 7 dan Imamat pasal 4 ayat 17 sampai 18. Di sini berkata, dosa imam besar itu sangat berat kan. Jadi kamu harus berjalan ke tempat Maha Kudus dan menaruh darah di sana. Tapi untuk orang pemimpin dan rakyat jelata, orang-orang biasa, darahnya tidak masuk ke tempat kudus. Mereka hanya taruh itu di pelataran di bait suci. Karena dosa mereka itu tidak berat. Itu di Imamat pasal 4 ayat 25 dan ayat 30. Jadi gimana dengan tubuhnya? Tubuh binatang itu. Untuk pemimpin dan orang biasa, hanya lemaknya harus dibakar di mezbah korban bakaran. Tapi untuk imam besar dan jemaat, maka lemak, ginjal, dan hatinya harus dibakar di mezbah korban bakaran. Dan sisanya harus dibakar di luar kemah. Imamat pasal 4 ayat 12 dan 21. Saya bacakan ayat 21. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Jadi ini menunjukkan betapa beratnya dosa dari imam besar itu. Jadi untuk menyimpulkan, semakin berat dosa itu, semakin berat korban penghapus dosa, dan semakin berat pula semakin berat korban penghapus dosa, semakin dalam darahnya harus masuk ke dalam hadirat Allah, dan semakin jauh tubuhnya harus pergi dari kemah suci. Kita pikirkan implikasi dari ini, implikasi dari korban penghapus dosa. Ini mengajarkan kita tentang berat dan tentang beratnya dosa. Jadi dosa macam apa? Alkitab membedakan dua jenis dosa. Yang pertama adalah dosa yang disengaja, dan yang kedua adalah dosa yang tidak sengaja. Kita lihat di Bilangan pasal 15 ayat 30. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang itu asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Versi NASB ini dikatakan menantang. Dikatakan tangan-tangan yang terangkat. Itu artinya menantang terhadap hukum Allah. Dan itu adalah dosa yang disengaja. Dosa yang kedua adalah dosa yang tidak disengaja. Ini adalah dosa yang dilakukan dengan tidak disengaja. Jadi apa itu dosa yang tidak disengaja? Ini melanggar hukum Allah tanpa disengaja. Misalnya lupa atau nggak tahu. Tapi saya nggak melakukan itu dengan sengaja. Kenapa ini masih dihitung? Walaupun tidak dihitung, itu tetap dosa. Mereka masih harus ditebus. Kamu tahu di Singapura kalau kamu makan durian di MRT, kamu masih harus bayar denda $500 kan, walaupun kamu tahu hukum itu atau enggak. Benar nggak? Tapi saya pikir Allah lebih peduli dengan orang-orang daripada hukum. Kenapa ia sangat ketat sih dengan hukum? Ia bahkan sangat peduli dengan dosa yang tidak disengaja. Ini pertanyaannya kan, kenapa Allah sangat peduli dengan hukum-hukum ini? Kenapa kita nggak tanya pada Yesus, Yesus, kenapa Allah sangat peduli pada hukum? Kamu ingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang tentang perintah yang terbaik? Itu ada di Matius pasal 27 ayat 37, 22 ayat 37 sampai 40. Yesus menjawab, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Itulah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama dengan yang pertama, itu cintai sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Seluruh hukum agama yang diberikan oleh Musa dan ajaran kepada Nabi berdasar pada kedua perintah itu. Jadi kenapa Allah sangat peduli pada hukum? Karena hukum itu adalah semua hubungan dengan dia. Kalau kamu lihat 10 perintah hukum 1 sampai 4, itu adalah tentang mengasihi Allah.
Nomor 5 sampai 10 itulah mengasihi sesama kamu. Jadi tujuan dari hukum ini adalah kasih. Kenapa kita nggak makan durian di kereta? Untuk kasih. Kalau orang di samping kamu sangat benci dengan durian. Jadi kenapa Allah sangat peduli pada hukum? Karena kasih. Tujuan dari hukum kasih. Bahkan dosa yang tidak disengaja, yes. Untuk siapa? Untuk tujuan kasih, untuk tujuan kita kan? Karena ini adalah bahaya yang sangat besar. Allah tahu ini adalah bahaya untuk kita datang ke Allah yang Maha Kudus di dalam dosa kita. Jadi di bait suci kita bisa pikirkan nih, bait suci bukan untuk membuat kita keluar, tapi untuk menjaga Allah di dalam. Untuk menjaga kemuliaan Allah di dalam, untuk melindungi kita. Seperti singa di dalam kandang kan, kamu pergi ke kebun binatang, kamu seneng kan kalau kamu, karena dia ada di dalam kandangnya, karena kita aman. Supaya kita bisa aman. Keluaran pasal 19:24, jawab Tuhan, turunlah. Lalu kembalilah ke sini bersama Harun, tetapi imam-imam dan rakyat tak boleh melewati batas untuk datang kepadaku. Kalau mereka melewatinya, mereka akan kuhukum. Jadi hukum Allah itu lebih dari sekedar seperangkat aturan yang harus dia patuhi. Entah hidup di hadirat Allah, menjalani hidup bersama Allah. Itu sebabnya frasa di hadapan Allah muncul 60 kali di dalam buku Imamat. Ini banyak sekali. Kamu harus melakukan ini di hadapan Allah, kamu melakukan itu di hadapan Allah. Kamu punya tamu penting datang menginap, kamu harus mengakomodasi mereka kan, mengetahui apa yang mereka suka, tidak suka, sehingga mereka tidak tersinggung. Tapi yang penting dari imamat ini, bukan kita yang mengakomodasi Allah untuk kehadapan kita, tapi Allah yang mengakomodasi kita ke dalam harapan dia. Itu sebabnya ia memberikan kita korban penghapus dosa. Ia membawa kita kembali ke Taman Eden, kembali ke dalam hadiratnya. Tapi kecuali kita mempersembahkan korban penghapus dosa, kita tidak bisa melewati uh, api pedang api yang digunakan Allah untuk menjaga pohon kehidupan. Keluaran pasal 3 ayat 24. Kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah kecuali kita telah dilengkapi, kita benar-benar telah terpisah dari dosa kita. Imam pasal 15 ayat 31. Tuhan menyuruh Musa mengingatkan bangsa Israel supaya memperhatikan kapan mereka najis dan kapan tidak, supaya mereka tidak menajiskan kemah Tuhan yang ada di tengah-tengah perkemahan mereka. Kalau mereka menajiskan kemah itu, mereka akan mati. Tanggal 8 Juli di 1741, tahun 1741, Jonathan Edward berkhotbah tentang hal yang sangat penting untuk Amerika ini, tentang orang-orang berdosa di hadapan Allah yang marah. Busur, dan inilah dikatakan, busur murka Allah yang telah dibengkokkan dan anak panah telah siap pada talinya, dan keadilan membengkokkan anak panah itu ke jantungmu dan menegakkan busurnya, dan itu hanyalah keridaan Allah semata, dan keridaan Allah yang murka tanpa janji atau kewajiban apapun itu membuat anak panah itu tidak mabuk oleh darahmu sesaat pun. Hal ini sangat menjijikkan bagi Allah. Ini seperti kecoa. Kamu lihat kecoa di rumah kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu teriak kan? Siapa yang benci kecoa di sini? Saya rasa setiap dari kita kan. Siapa yang lebih benci cicak daripada kecoa? Terus Amanda kan? Hal-hal ini nggak bersih, dan kita benci memiliki hal-hal itu di rumah kita. Bayangkan hati Allah ketika orang berdosa yang tidak bertobat masuk ke dalam rumah Allah, tapi ia menahan kemarahan dia. Jadi kita bisa menjadi orang yang sangat bisa menjadi setia dan bersemangat. Tapi apakah kita bisa 100% berkata kita tidak pernah melakukan berdosa tanpa sengaja? Kita bisa memberikan seluruh tenaga kita untuk menjaga hukum, datang ke setiap ibadah,
tidak pernah terlambat membersihkan gereja. Tapi apakah kita pernah bisa yakin kita tidak pernah melakukan dosa tanpa sengaja, dengan tidak sengaja? Itu sama seperti ini sama seperti memiliki kecoa di rumah kamu atau memiliki anjing. Itu perbedaan dari dosa itu. Yakobus pasal 2 ayat 10. Orang yang melanggar salah satu dari hukum-hukum Allah berarti melanggar seluruhnya. Jadi dosa, korban penghapus dosa ini menunjukkan sangat berbahaya untuk datang ke hadirat Allah dengan dosa. Karena bahkan dosa kita yang tak disengaja pun harus dimaafkan. Kita harus memberikan korban penghapus dosa untuk menjadi bersih di hadapan Allah. Pada saat kita melakukan itu, kita menjadi kecoa yang kotor, menjadi anjing yang sangat lucu. Yang terakhir, perantaran korban penghapus dosa. Bagaimana kita melakukannya? Di perjanjian lama, kamu membutuhkan imam dan kamu membutuhkan korban. Siapa imam kita? Benar. Ya kan? Imamat pasal 4 ayat 3 mengatakan bahwa jika imam besar berbuat dosa, ia mendatangkan kesalahan atas umatnya. Itu artinya ketika Allah memandang jemaat, ia melihat dosa imam besar atas mereka semua. Imamat pasal 4 ayat 3, kita baca bersama. Apabila yang berdosa imam agung sehingga bangsa Israel ikut bersalah. Jadi dosa imam besar membawa dosa pada umat Israel. Apa kamu ingat tentang Adam, manusia pertama yang menerima nafas hidup, yang tahu tentang Allah. Ia seperti imam besar yang pertama kan di Taman Eden. Dan Taman Eden itu seperti bait suci kan. Dan Adam berdosa. Nama Adam adalah manusia. Ia melambangkan manusia. Jadi ketika ia berdosa, setiap manusia itu berdosa. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi bagaimana jika imam besar itu benar-benar tidak pernah berdosa? Ketika Allah memandang orang-orang yang ia wakili, apa yang ia lihat? Ia melihat kebenaran dari imam besar itu. Jadi siapa yang kamu inginkan untuk mewakili kamu pada akhirnya? Karena Alkitab mengatakan bahwa kita ada dalam Adam atau dalam Kristus. Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini bukan kebenaran, oh orang ini orang benar. Tapi saya yakin ya ada sedikit kekurangan di sini dan di sana. Tapi bukan, di sini adalah kebenaran Yesus sendiri. Jadi tidak ada hal buruk yang bisa kamu katakan. Ia tidak bersalah, ia bersih. 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya, ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah, kita akan hidup dan tidak akan mati. Jadi saya berdoa kalau Kristus akan menjadi imam besar kita, yang akan menjadi perantara antara kita dengan Allah, untuk menjadi perantara kita dan akan membuat kita hidup dan tidak mati. Amin. Jadi kita berbicara tentang imam. Jadi bagaimana dengan korbannya? Imam besar harus mempersembahkan seekor lembu jantan, pemimpin rakyat harus mempersembahkan seekor kambing jantan, rakyat jelata harus mempersembahkan seekor kambing betina atau domba betina. Apa pengorbanan kita? Kamu harus ingat, ini tergantung berapa beratnya dosa kita. Berapa beratnya dosa kita? Anselmus dari Canterbury berkata, ia seorang uskup agung pada abad ke-11. Ia katakan beratnya dosa tidak hubungan dengan kamu sendiri, tapi berhubungan dengan kepada siapa kamu berdosa. Misalnya, tolong jangan lakukan ini ya nanti,
Tapi jika kamu meludahi makanan saya, lalu dua hal. Yang pertama, kamu meminta maaf pada saya, harusnya ya, atau saya akan marah. Kamu harus minta maaf pada saya dan kamu harus mengambil makanan baru untuk saya. Tapi bagaimana jika kamu meludahi makanan Presiden Tarman? Kamu pikir kamu bisa minta maaf saja? Kamu mungkin akan didenda, mungkin kamu harus dipenjara, saya nggak tahu, mungkin enggak. Kamu harus kamu harus memberikan pengorbanan yang lebih besar untuk menebus dosa kamu. Dan juga, seperti yang kamu tahu, Presiden Tarman lebih berharga daripada saya. Bagaimana jika kamu berdosa dan meludah pada makanan Tuhan kita yang besar itu? Kamu pertanyaan betapa berharga Tuhan kita itu. Ini harga yang tidak terhingga, tidak terhitung kan? Jadi binatang apa yang harus kamu bawa untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa itu harus memiliki nilai yang terhingga. Jadi apa yang bisa menebus dosa yang seberat tak terhingga itu? Kita punya dua pilihan. Kamu gak akan senang dengan pilihan pertama. Yang pertama adalah supaya kita bisa dibakar dalam neraka untuk selama-lamanya. Yang kedua, pilihan kedua, untuk menaruh tangan kita ke atas pengorbanan yang harganya tak terhingga dan berkata, dosa saya serahkan kepada kamu. Kamu tahu apa yang menarik di sini? Kalau kamu baca di Imamat pasal 4, kamu akan lihat ada 4 macam orang kan? Dan kata penebusan dan pengampunan hanya berlaku pada 3 di sana. Kata penebusan dalam Ibrani itu adalah koper, yang artinya menutupi dosa. Dan kata pengampunan itu adalah nislah, yang artinya membasuh. Dan dari kata salah artinya membasuh. Jadi koper adalah untuk menutupi dan nislah adalah membasuh. Dan hanya berlaku pada 3 orang. Orang mana saja? Imamat pasal 4 ayat 20, seluruh jemaat. Imamat pasal 4 ayat 26, pemimpin rakyat. Dan ayat 31 dan 35, rakyat jelata. Bukan ini menarik? Kalau imam besar tidak disebut untuk menerima penebusan atau pengampunan. Saya tidak berkata kalau dia tidak diampuni, tapi tidak disebut di sini. Dan ini hampir menunjukkan kalau di firman di Imamat pasal 4 ini, kalau imam besar itu tidak ditutupi dari dosa. Hampir seperti ini menunjuk pada imam besar yang menutupi dosa umat-umatnya, tapi tidak ada yang bisa menutupi dosa-dosa dia. Yang mengambil dosa manusia, tapi tidak ada yang bisa melindungi dia dari kemarahan Allah. Ia menjaganya, dia menerimanya sendiri. Imamat pasal 4 mengarahkan kita pada korban penghapus dosa yang paling berat di antara semuanya. Nilainya tak terhingga. Anak Allah yang tak berdosa, yang disalibkan di luar bait suci. Dan darahnya yang berharga ditumpahkan di kayu salib melebihi dosa umatnya jutaan kali lipat. Wah, siapapun yang percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal dan akan dibersihkan dari dosa-dosanya untuk selama-lamanya. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai Ibrani pasal 13 ayat 11 sampai 12. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri.
Jadi Yesus adalah imam besar kita dan juga pengorban kita. Itu adalah harapan kita pada hari ini. Karena ia adalah domba korban ya Allah yang sangat berharga hingga tak terhingga nilainya. Kesimpulan, bagaimana kita mengaplikasikannya? Yang pertama, pemimpin gereja memiliki akuntabilitas yang lebih besar terhadap Allah. Kita lihat dosa pemimpin itu lebih berat. Dengan cara yang sama, karena hal ini pemimpin di gereja, mereka yang mengajar atau memimpin pelayanan atau cell group harus harus berusaha lebih keras untuk mencapai kekudusan dan pengudusan dari dosa. Yakobus pasal 3:1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Ini bukan perjanjian lama, ini perjanjian baru. Lukas pasal 12:48. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, akan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang padanya banyak diberi, daripada akan banyak dituntut, dan pada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. John Calvin, salah satu pemimpin gereja, ia berkata, semakin termasyur martabatnya, semakin rajin dan bersemangat pula hidupnya, harus dikukuhkan menjadi teladan kekudusan. Pemimpin, mari kita mencari kekudusan. Berikutnya, kita harus bersaksi dosa kita kepada Allah dan percaya pada pengampunannya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada kejahatan. Jadi korban penghapusan dosa menunjukkan pada kita apa yang akan kita lakukan ketika kita berdosa kepada Allah. Kita melakukan dosa yang tak disengaja, dan pada saat kita menyadari kalau kita berdosa, kita memberikan korban penghapusan dosa, kan? Dan mungkin kita lupa untuk membayar perpuluhan, kita mulai gosip, mungkin kita menggelapkan saudara-saudara kita dalam Kristus. Dan pada saat kita menyadari dosa kita harus bersaksi atas dosa kita kepada Allah. Jadi binatang yang telah dipersembahkan, kecuali pendosa itu bersaksi atas dosanya, kamu tidak membersihkan diri kamu sendiri. Berapa banyak dari diri kita yang mandi sekali sehari? Saya harap kamu diam karena kamu mandi setidaknya satu kali sehari, kan? Kadang-kadang kalau kamu di negara musim dingin, kamu nggak mandi 3 hari, 4 hari. Bagaimana dengan mandi rohania kita? Kapan terakhir kita mandi rohania? Kita mungkin mengumpulkan dosa-dosa tak disengaja sepanjang hidup kita. Jadi setidaknya setiap hari, saat kamu mandi, mungkin enggak, tapi kamu bersaksi dosa kamu pada Allah. Saya nggak tahu apakah saya berdosa secara sengaja atau tidak, tapi kalau saya melakukannya, tolong maafkan saya. Itu kita mengambil dari sumur salib dan membuat diri kita itu bersih lagi. Kita bisa melakukannya, kan? Dan untuk kita yang mungkin nggak yakin oleh Yesus, ini adalah waktu untuk mengambil keputusan hari ini. Apakah kamu menerima Yesus sebagai imam besar kamu? Domba Allah menurunkan dirinya kepada kamu hari ini. Ia mengangkat kamu untuk mengajak kamu untuk menaruh tangan kamu pada Dia dan memberikan dosanya pada Dia. Dan kamu bisa percaya pada Dia. Ia adalah penyelamat yang sangat
baik, dan pemaaf. Yang terakhir, kita bisa dengan yakin datang ke hadapan Allah. Seperti yang kita lihat di dosa penghapus dosa, hadirat Allah itu bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Allah telah memberikan kita hukum Taurat supaya kita bisa datang ke hadapannya tanpa korban penghapus dosa, maka kudusan Allah akan menghancurkan kita. Jadi kita harus merefleksikan sikap kita terhadap tempat kudus Allah. Kalau misalnya kita datang ke sini tanpa pikir panjang, cuma pikir ini rumah kamar yang lain, kita harus bertobat dan kita mengubah sikap kita. Tapi jika kita datang ke sini takut kalau Allah akan menghukum kita akan dosa kita, kita juga harus merefleksikan iman kita. Kadang-kadang saya memiliki kekatukan ketika saya harus masuk ke tempat ini, karena terutama setelah saya berdosa terhadap Allah, atau saya berbohong, atau saya melakukan sesuatu yang salah di dalam hadapan Allah. Saya takut kalau saya masuk ke atas karpet ini, apakah saya akan sakit jantung tiba-tiba. Ini benar loh. Saya kadang-kadang khawatir loh. Tapi Alkitab mengingatkan kita kalau kita lagi-lagi menjadi budak atas perbuatan kita. Kita terbebani oleh dosa kita. Kita sudah tidak menerima roh perbudakan yang mengarah pada rasa takut. Karena itu telah dipakukan di kayu salib dan kita memiliki imam besar yang berdiri di hadapan kita bagi Allah. Anak Allah yang tak berdosa. Ibrani pasal 4 ayat 15-16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pada saat Allah melihat kita, ia melihat Yesus. Kamu percaya nggak? Mari kita pikirkan berapa besar kasih Allah kepada anak dia satu-satunya. Betapa besar kasihnya dia. Dan betapa menyenangkannya anak itu di hadapan Allah. Allah, pada saat kamu percaya pada Kristus, Allah memiliki perasaan yang sama kepada kamu. Sama seperti kamu telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Jadi datang ke tahta tahta kasih karunia, kamu bersaksi atas dosa-dosa kamu, bawalah korban penghapus dosa kamu. Jadi siapa di antara kamu yang berani melewati pedang api itu? Itu adalah pertanyaan yang setiap orang Kristen kita tahu, tapi apakah kita bisa menjawabnya dengan keyakinan saya berani? Kenapa? Karena bukan hanya saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Kenapa? Karena ketika saya melewati pedang api itu, saya tahu kalau itu tidak akan membunuh saya, karena itu telah memukul seseorang yang telah mengambil dosa saya. Amin. Dan saya akan melewati Roma pasal 8 ayat 1. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 14. Wahyu pasal 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Pintu kota itu. Saya harap kita semua bisa melewati pedang api itu dan masuk ke dalam Taman Eden. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, kami datang ke hadapan-Mu pagi ini.
ke dalam kehadirat-Mu yang kudus. Karena Tuhan kita, Imam besar kita, dan korban kita Yesus Kristus telah mati, mengambil dosa kita di dalam salib. Tuhan, seringkali kita telah berdosa di hadapan-Mu dengan tidak sengaja. Dan kita menjadi tidak bersih di hadapan-Mu. Bapa, kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu sekarang, dan kami meminta Engkau memberikan darah Yesus Kristus kepada kita. Dan kita akan dibersihkan di dalam hadirat-Mu sekali lagi. Bapa, kami bersyukur karena korban penebusan dosa kami telah diberikan, dan sekarang kami telah terpisah dari dosa-dosa kami. Bantu kami sekarang untuk hidup ke hadapan-Mu, untuk hidup di hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa ini semua dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berikan syukur kepada Allah.